Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Setiawan dengan NIM 2404 0102 0114. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mata kuliah sistem digital mengenai hasil review jurnal dengan topik decoder dan encoder. Latar belakang. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi yang ada telah mencapai kemajuan yang sangat pesat. Di segala bidang terjadi peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia, tidak terkecuali di bidang elektronika. Berbagai hal yang telah ditemukan dalam bidang ini, mulai dari penemuan elektron yang mengalir dalam suatu rangkaian elektronis, hingga rangkaian rumit seperti TV, radio, komputer, dan lain sebagainya. Namun dalam rangkaian yang dikategorikan sebagai rangkaian arus kuat tersebut, terdapat rangkaian sederhana sebagai penyusunnya. Untuk memahami jenis-jenis rangkaian tersebut, maka perlulah mata kuliah sistem digital yang mempelajari mengenai rangkaian encoder dan decoder. Encoder adalah rangkaian yang berfungsi untuk mengkodekan data input menjadi data bilangan dengan format tertentu. Encoder merupakan rangkaian kombinasi gerbang digital yang memiliki input banyak dalam bentuk line input dan memiliki input sedikit dalam format bilangan biner. Dalam teori digital banyak ditemukan istilah encoder seperti decimal to BCD encoder, yang berarti rangkaian digital yang berfungsi untuk mengkodekan line input dengan jumlah line input desimal 0 sampai 9 menjadi kode bilangan biner 4 bit BCD atau binary code decimal. Decoder adalah suatu rangkaian logika yang berfungsi untuk mengkonversikan kode yang kurang dikenal manusia ke dalam yang lebih ke kode yang lebih dikenal manusia. Rangkaian ini sering digunakan dalam sistem digital seperti memori komputer, pengendali tampilan atau display, serta sistem komunikasi. Decoder bekerja dengan menerima sejumlah input biner atau N bit dan menghasilkan output sebanyak 2N jalur unik. Setiap kombinasi input akan mengaktifkan satu output tertentu, sedangkan output lainnya tetap dalam keadaan tidak aktif atau low. Pada jurnal yang pertama, yang berjudul Implementasi Encoder dan Decoder Cyclic Redundancy Check pada TMS 320 C6416T yang ditulis oleh Grace Natalia berisi resiko terjadinya kesalahan seringkali ditemukan pada proses pengiriman informasi antara pengirim dan penerima dalam dunia telekomunikasi. Adapun dua parameter kinerja kontrol kesalahan yaitu kemampuan mendeteksi kesalahan dan kemampuan mengoreksi kesalahan. Salah satu metode deteksi kesalahan yaitu Cyclic Redundancy Check atau CRC. CRC merupakan metode yang paling populer digunakan saat ini karena kemampuannya paling baik dalam mendeteksi error. Kemudian, jurnal yang kedua adalah perancangan dan implementasi encoder dan decoder CRC untuk pendeteksi error pada transmisi data antar perangkat IoT. Jurnal ini ditulis oleh Dodi Priyadi. Jurnal ini berisi tentang perancangan dan implementasi difokuskan pada encoder di sisi pengirim dengan menerapkan dua algoritma yang berbeda untuk menghitung nilai CRC8. Decoder dan pada penerimaan diimplementasikan dengan cara yang serupa dengan encoder. Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, algoritma komputasi CRC menggunakan tabel lookup memiliki waktu perhitungan yang lebih cepat dibandingkan perhitungan CRC
secara bitwise. Namun, dari sisi ruang penyimpanan atau memori untuk implementasi program, algoritma yang menggunakan tabel lookup membutuhkan memori yang lebih besar dibandingkan secara bitwise. Kemudian jurnal yang ketiga. Jurnal yang ketiga berjudul Perancangan dan Implementasi Encoder dan Decoder CRC16 berbasis tabel lookup pada Arduino. Jurnal ini disebut penulis, eh, jurnal ini ditulis oleh Prayoga Pangestupanto. Isi dari jurnal ini adalah mendeteksi kesalahan pada data yang dikirimkan melalui saluran komunikasi sangat penting untuk mendapatkan data yang akurat dan sistem komunikasi yang handal. Kode yang populer dan banyak digunakan, kode pendeteksi kesalahan adalah Cyclic Redundancy Check atau CRC. Penghitungan nilai CRC16 dilakukan menggunakan algoritma yang memanfaatkan tabel pencairan. Algoritma berbasis tabel pencairan dipilih karena kecepatan dalam menghitung nilai CRC dari data masukan atau input. Hasil implementasi encoder dan decoder kemudian diuji menggunakan dua board Arduino yang mengirimkan data secara serial. Pembahasan masalah yang diangkat pada setiap jurnal. Jurnal pertama mengangkat masalah yang terjadi, yaitu resiko terjadinya kesalahan yang ditemukan pada proses pengiriman informasi antara pengirim dan penerima dalam dunia telekomunikasi. Pada jurnal pertama, eh, masalah yang diangkat yaitu implementasi menggunakan TMS. Kemudian jurnal yang kedua, masalah yang diangkat adalah meningkatnya pemanfaatan teknologi IoT sehingga diperlukan detection error untuk agar data yang dihasilkan akurat dan efisien. Kemudian masalah yang diangkat pada jurnal ketiga adalah berkaitan dengan jurnal yang kedua. Jika jurnal yang kedua CRC8, maka jurnal ketiga ini membahas mengenai CRC16. Masalah yang diangkat pada jurnal ketiga ini yaitu kurangnya kecepatan pada CRC8, sehingga pada jurnal ini membahas mengenai peningkatan kecepatan dengan menggunakan CRC16. Nilai inovasi pada jurnal 1 yaitu pengujian menggunakan TMS 320C6416T. CRC dapat dihitung lebih cepat menggunakan instruksi CMD atau optimasi DSP, sehingga cocok untuk aplikasi dengan data besar dan kecepatan tinggi. Kemudian nilai inovasi pada jurnal kedua yaitu mengetahui perbedaan komputasi antara tabel lookup dan bitwise yang menghasilkan waktu perhitungan yang dihasilkan menggunakan tabel lookup lebih cepat dibandingkan bitwise. Namun dari segi memori, penggunaan tabel lookup lebih besar dibandingkan dengan bitwise. Nilai inovasi pada jurnal yang ketiga yaitu perhitungan nilai CRC16 dilakukan menggunakan algoritma yang memanfaatkan tabel pencarian. Algoritma berbasis tabel pencarian dipilih karena kecepatannya dalam menghitung nilai CRC dari data input. Manfaat yang dihasilkan dari jurnal pertama adalah mengetahui perbedaan CRC8 dan CRC16 dalam pendeteksian error. Dari pengujian baik untuk simulasi baseband dan implementasi ke TMS, CRC16 mampu mendeteksi error lebih banyak dibandingkan CRC8. Tapi pada simulasi passband, untuk deteksi error per bit informasi, error lebih banyak dideteksi untuk CRC8. Kemudian manfaat dari pembahasan jurnal 2 yaitu dengan implementasi CRC8,
Perangkat IoT dapat mendeteksi error dalam transmisi data sehingga dapat meningkatkan tingkat akurasi dan keandalan komunikasi nirkabel atau wireless. Metode lookup digunakan jika sistem membutuhkan waktu yang cepat, sedangkan metode bitwise lebih cocok untuk perangkat dengan kapasitas memori terbatas karena lebih ringan. Manfaat dari jurnal yang ketiga yaitu optimasi penggunaan CRC16 pada perangkat IoT. Implementasi ini dapat digunakan pada sistem berbasis Arduino yang banyak digunakan dalam sensor komunikasi jarak jauh. Efisiensi perhitungan CRC, penggunaan tabel pencarian mempercepat perhitungan CRC dibandingkan metode konvensional, sehingga cocok untuk sistem real time. Jadi kesimpulannya adalah implementasi encoder dan decoder dapat dilakukan menggunakan Arduino ataupun TMS 320 C64156T. Adapun perbedaan dari hasil implementasi tersebut adalah yang pertama, implementasi CRC pada TMS lebih cepat dibandingkan pada Arduino. Yang kedua, Arduino Arduino lebih mudah untuk diimplementasikan dibanding TMS yang lebih kompleks. Implementasi CRC menggunakan Arduino lebih cocok digunakan untuk data kecil sampai menengah, sementara menggunakan TMS lebih cocok untuk data besar. Dan yang terakhir, penggunaan Arduino cocok untuk aplikasi sederhana seperti sensor atau komunikasi serial. Sedangkan TMS 320 C6416T lebih cocok untuk aplikasi industri seperti pengolahan sinyal dan komunikasi dengan kecepatan tinggi. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.